Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ardian Putra Merdianto, nomor induk mahasiswa 2017-002-010 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, KKN UST 2020-2021, Dewantara Muda Tanggap COVID-19 dari Padepokan 158. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teks undangan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, teks undangan diartikan sebagai invitation text. Dan materi kali ini saya tujukan kepada siswa-siswi sekolah menengah atas atau anak SMA. So, langsung saja kita lihat video berikut ini. Terima kasih. Mengenai invitation. Yang pertama adalah what is the invitation mean? Atau dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya dengan apa yang dimaksud dengan undangan. Slide selanjutnya, invitation atau undangan. An invitation is a request for a person's attendance at an event. Invitation is a request for a person attendance at an event. Yang artinya adalah undangan adalah permintaan kehadiran seseorang pada suatu acara tertentu. There are two types of invitation. Jadi ada dua tipe dari undangan atau invitation. The first one is formal invitation, atau kita menyebutnya dengan undangan formal. The second one is informal invitation, atau kita biasa menyebutnya dengan undangan informal atau undangan tidak resmi. Seperti itu. The first one is formal invitation. Formal invitation. A formal invitation is an invitation that is formal and official. Formal invitation are made in written form and in a more polite language style and another. This type of invitation is usually given for formal, important, or large-scale event that include more people. Formal invitation must follow the existing pattern in a society with the values and norms that are applied in it. And broadly speaking, formal invitation have a three structure, namely people who are invited, the content of the invitation, and then the last is inviters atau orang yang mengundangnya. The invitation body itself contains what event are being held and the date, time, and location of the event. Mari kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bersama-sama. Undangan formal. Sesuai dengan namanya, undangan formal adalah undangan yang bersifat formal atau resmi. Undangan resmi dibuat dalam bentuk tertulis dan dengan bahasa yang sopan atau formal. Jenis undangan ini biasanya diberikan pada acara formal, penting, dan berskala besar yang melibatkan lebih banyak orang. Biasanya undangan formal ditujukan kepada orang-orang penting seperti pejabat, guru, atau kepala sekolah dalam acara penting dan berskala besar dan menghadirkan banyak orang. Yang selanjutnya adalah undangan formal harus mengikuti pola yang ada atau norma-norma dan nilai yang ada yang harus diterapkan di dalamnya. Secara garis besar, undangan formal memiliki tiga struktur. Yang pertama adalah orang yang diundang, yang kedua adalah isi dari undangan tersebut, dan yang terakhir adalah orang yang mengundang. Badan undangan atau isi dari undangan tersebut biasanya berisi mengenai tanggal, waktu, dan lokasi acara tersebut. Yang selanjutnya adalah formal invitation can be written as a letter and cards. Formal invitation are issued for formal function. Here the example. Jadi, undangan resmi dapat ditulis dalam bentuk surat atau kartu. And undangan formal dikeluarkan untuk acara yang formal juga. Dan berikut ini adalah contoh-contoh acara formal. The first one is the opening of an art gallery
and a company. Yang pertama adalah pembukaan galeri seni atau perusahaan. Biasanya perusahaan yang baru atau pembukaan galeri mengundang orang-orang yang penting atau pejabat dengan menggunakan formal invitation atau undangan resmi yang formal. The second one is meeting or conferences. Rapat atau konferensi, yaitu menggunakan undangan formal. Yang ketiga adalah the launching of a product atau launching dari sebuah produk baru. Itu mengundang orang-orang dengan menggunakan formal invitation. And then the next is a special exhibition or a promotion atau pameran atau promosi khusus, juga menggunakan undangan formal. Yang selanjutnya, the next one is introducing a new members or partner atau memperkenalkan anggota atau mitra baru. Yang selanjutnya adalah wedding ceremony atau upacara pernikahan seseorang yang pasti menggunakan undangan formal. And then the last one is formal dinner with a client atau makan malam dengan klien. Biasanya klien itu adalah orang penting yang akan menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan. Next slide is the example of formal invitation atau contoh dari undangan formal. Nah, di sini ada contoh dari undangan formal. Troy Company, Mr. and Mrs. Troy Smith, request the pleasure of your company on dinner party at the Angel House on Sunday, 2060 of January 2020 at 8 p.m. RSVP by January 25, 2020, ricky@yahoo.com. Ya. Di situ ada notes atau catatan. Yang pertama adalah logo. Di sana biasanya kita menyebutnya dengan kop surat. Dan yang selanjutnya adalah names of the host atau orang yang mengundang. Yang selanjutnya adalah phrasing of the invitation atau request-nya. Yang selanjutnya adalah purpose of the events atau tujuan dari acara tersebut. Yang selanjutnya adalah place atau tempat, kemudian date atau tanggal, kemudian time atau waktunya, dan yang terakhir di mana dia membalas atau where to reply. Selanjutnya ini adalah contoh dari formal invitation juga. Yang pertama adalah name of the host, kemudian kind of event atau jenis acaranya, kemudian date atau tanggal, kemudian venue atau tempat, kemudian special information atau informasi khusus, kemudian event detail atau detail acaranya, kemudian sama, dan yang terakhir adalah kontak atau kontak. Yang selanjutnya adalah informal invitation atau undangan tidak resmi. Informal invitation is an invitation about personal recruitment that is written informally. Yang artinya adalah undangan informal itu adalah undangan tentang permintaan pribadi yang ditulis secara informal atau ditulis secara tidak resmi. Biasanya bisa ditujukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti hanya teman sebaya kita, sahabat kita, atau orang-orang yang menurut kita itu adalah orang terdekat kita. Bisa kita kasih undangan dengan menggunakan informal invitation. And then the next slide is the example of informal invitation atau contoh dari undangan tidak resmi. The next slide is contohnya ya, contoh undangan tidak resmi. Hi guys, I would like to invite you to a dinner party. This party is held for my college graduation celebration. The party will be on Saturday at 7 p.m. atau di sini biasanya pukul 19, pukul 7 malam. On August 2021 2015 at my house. I hope you can join me. I will be very happy to celebrate my graduation day with you all. Thank you, Andrian. Mari sama kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Halo teman-temanku semua, saya ingin mengundang Anda ke pesta makan malam saya. Pesta ini diadakan untuk perayaan kelulusan perguruan tinggi saya. Pestanya akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, tanggal 21 Agustus 2015 di rumah saya.
Saya berharap Anda dapat bergabung dengan saya. Saya akan sangat senang merayakan hari kelulusan saya bersama Anda semua. Terima kasih, tertanda Andrian. Nah, untuk undangan informal tersebut, Anda tidak harus menuliskan dengan kata-kata yang formal. Yang penting adalah berisi kata-kata yang jelas dan sopan, karena undangan tersebut akan diterima oleh orang-orang terdekat Anda. I think that's over. Saya pikir telah selesai untuk menjelaskan invitation. Terima kasih yang telah nonton video ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menghindari kerumunan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.